قال المصنف Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misalul mukhtalitati al-murakkabati min kulli namatin ka qaulika. Adapun contoh-contohnya susunan burhan yang bercampur. Susunan burhan yang bercampur aduk ya. Al-murakkabati min kulli namatin yang tersusun dari tiap-tiap dari masing-masing model. Kakaulika adalah seperti perkataanmu. Di depan dijelaskan beberapa model burhan. Ada 3 model kan. Model pertama ada 3 format. Kadang-kadang ada format-format burhan yang campur aduk antara beberapa susunan burhan. Kaqaulika adalah seperti perkataanmu, al-bari ta'ala in kana 'alal arsy imma musawin au akbaru au aswaru. Adapun Allah Ta'ala, jikalau dia itu berada di atas aras, ialah ada kalanya dia itu musawi, setara dengan aras, au akbaru atau lebih besar dari aras, au aswaru atau lebih kecil dari aras. Kalau benar Allah Ta'ala ada di atas aras, maka imma Allah Ta'ala itu setara atau lebih besar atau lebih kecil daripada aras. Wa kullu musawin wa aswara wa akbara muqaddarun. Adapun setiap sesuatu yang setara, lebih kecil dan lebih besar pasti punya ukuran. Kalau dikatakan setara, lebih kecil atau lebih besar berarti pasti punya ukuran. Wa kullu muqaddarin, adapun setiap sesuatu yang punya ukuran, fa imma ayyakuna jisman aw la yakuna jisman. Maka ada kalanya ada apa muqaddar itu berupa jisim, atau tidak ada apa muqaddar jisman adalah berupa jisim. Al-Bari Ta'ala ini seandainya tidak ada ingkana, Al-Bari Ta'ala imma musawin, Al-Bari ini jadi mubtada, imma musawin au akbaru au aswaru ini jadi khabar. Khabar berarti hukum, Al-Bari Ta'ala mahkum alaih. Kemudian wa kullu musawin ini diulang kan, berarti ini ilat. Di dalam muqaddimah pertama ilat berposisi sebagai hukum, dalam muqaddimah yang kedua berposisi sebagai mahkum alaih. Berarti ini adalah susunan yang pertama. Sama dengan an-nabi itu muskirun wa kullu muskirin haramun. Dilihat daripada adanya in kana 'alal arsy, ini merupakan namatut talazum, model talazum. Wa kullu muqaddarin fa imma, ini namatut ta'anud ini. Tiap-tiap sesuatu yang punya ukuran, ada kalanya imma dia berupa jisim, imma dia bukan berupa jisim. Wa batilun alla yakuna jisman, dan tidaklah benar kalau tidak ada apa muqaddar itu jisim. Tak benar, ini namanya taslim. Taslim. Wa batilun alla yakuna jisman, dan tidak benar kalau muqaddar itu bukan jisim. Fasabata annahu jismun, maka menjadi tetaplah bahwa sesungguhnya muqaddar itu adalah jisim. Muqaddar pasti jisim.
Kalau muqaddar pasti jisim fayalzamu ayyakunal bari ta'ala jisman, maka pasti ada Allah Ta'ala itu berupa jisim. Jikalau benar Allah Ta'ala berada di atas aras, maka imma Allah Ta'ala setara, lebih besar atau lebih kecil. Setiap sesuatu yang setara, lebih kecil atau lebih besar pasti punya ukuran. Setiap yang punya ukuran, imma dia jisim atau imma bukan jisim. Tapi tak benar kalau dia bukan jisim. Kalau bukan jisim tak benar, maka berarti dia jisim. Kalau setiap muqaddar jisim, fayalzamu ayyakuna al-bari ta'ala jisman, maka pastilah Allah Ta'ala berupa jisim. Famuhalun ayyakuna alal arsi, maka adalah muhal ada Allah Ta'ala berada di atas aras. Muhal Allah Ta'ala berada di atas aras. Kenapa? Li'annahu yastalzimu al-jismiyah, karena berimplikasi kepada jisim. Mengatakan Allah ada di atas aras sama dengan mengatakan Allah itu jisim. Wa hadha siyaqu istamala 'ala an-nazmil awwali was-tsani was-tsalisi. Adapun rangkaian ini adalah meliputi atas susunan yang pertama, susunan yang kedua, dan susunan yang ketiga. Mukhtaliton kadzalika, bercampur aduk sedemikian rupa. Faman la yakdiru ala tahlilihi, barang siapa tidak mampu untuk mengurai hadas siyaq wa tafsilihi, dan merinci hadas siyaq, farubbama intawa at-talbisu, maka boleh jadi terlipat apa pengkaburan fi tafasilihi, di dalam rincian-rinciannya hadas siyaq, wa tadha'ifihi, dan lipatan-lipatannya hadas siyaq. Fala yatanabbahu lil mawdi'ihi, maka tidak menyadari siapa man di mawdi'ihi, akan tempatnya talbis. Wa man arafal mufradati, barang siapa yang tahu kepada mufradat satuan-satuannya, amkanahu raddul mukhtalitati ilaiha, maka mungkin kepada aman mengembalikan hal-hal yang bercampur aduk, dikembalikan ilaiha, kepada mufradat. Oleh karena itu, agar supaya tahu akan rinciannya, harus tahu mufradatnya. Fa'idzan, maka dengan demikian, la yutasawwaru an-nutqu bistidlalin, tidak bisa digambarkan membicarakan istidlal, ngomong dengan berdalil, illa wa yarji'u illa ila ma dzakarnahu, melainkan pasti kembali apa an-nutqu bil istidlal, kembali ila ma dzakarnahu, kepada apa-apa yang telah kami sebutkan kepada amal. Artinya kalau seseorang mau beristidlal, berdalil, berargumentasi, pasti kembalilah kepada hal-hal yang sudah kami sebutkan di atas. Al-faslu tsani fi bayani ruju'il istiqra'i wa tamtsili ila ma dzakarnahu. Fasal yang kedua menjelaskan, menerangkan kembalinya istiqra' dan tamtsil, pembuatan masang, kembali ila ma dzakarnahu, kepada apa yang telah kami sebutkan kepada amal. Di dalam fasal yang kedua ini akan diterangkan bahwa istiqra' dan tamtsil itu sebenarnya merujuk kembali atau bermuara kepada keterangan yang sudah kami kemukakan di atas. Istiqra' dan tamtsil kembali kepada itu.
Amal istiqra'u adapun istiqra' fahuwa ibaratun an tasaffuhi umurin juz'iyatin linahkuma bihukmiha ala amrin yasmalu tilkal juz'iyati. Fahuwa maka adapun istiqra' ibaratun adalah suatu ungkapan antasaffuhi umurin juz'iyatin tentang penelitian terhadap perkara-perkara yang bersifat partikular atau parsial, linahkuma agar supaya kita menghukumi bihukmiha dengan hukumnya umur juz'iyah, menghukumi ala amrin atas suatu perkara yasmalu tilkal juz'iyati yang mencakup kepada hal yang partikular itu. Ini definisinya istiqra'. Istiqra' itu penelitian induktif. Ada istiqra', ada istimbat. Istiqra' itu penelitian induktif, kalau istimbat penelitian deduktif. Ada ibarat yang lebih singkat dari ini. Istiqra' itu artinya tatabbu'u juz'iyatin ditawassuli ila hukmin kulliyyin. Tatabbu' sama dengan tasaffuh. Tatabbu'u juz'iyatin melakukan penelitian terhadap hal-hal yang juz'iyat, partikular. Tujuannya ditawassuli ila amrin kulliyin atau hukmin kulliyin untuk sampai kepada ketetapan yang universal. Jadi penelitian induktif atau istiqra' itu berangkat dari yang juz'iyat, yang khusus-khusus, menuju kepada yang universal. Misalnya universal dikatakan, Imam As-Syafi'i mengatakan paling sedikitnya haid sehari semalam, paling banyaknya 15 hari 15 malam. Yang ghalib adalah 6 hari atau 7 hari 7 malam. Dasarnya adalah istiqra', penelitian induktif. Penelitian dilakukan kepada person-person yang bersifat juz'i. Dari penelitian itu disimpulkan dalam bentuk ketentuan yang bersifat umum. Para ulama menyimpulkan bahwa di balik teks-teks syariat ada tujuan-tujuan syariat. Bahwa di balik nususus syariat ada maqasidus syariat. Dari mana kesimpulan itu diambil? Dari istiqra', penelitian. Penelitian yang menjadi objek penelitian apa? Adalah hal-hal yang juz'iyat. Ayat-ayat ahkam yang diteliti. Hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ilat-ilat yang ada di dalamnya. Hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Itu kan juz'iyat. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa di balik teks-teks syariat ada tujuan-tujuan syariat. Di balik nususus syariat ada maqasidus syariat. Itu namanya istiqra', penelitian induktif. Sebaliknya penelitian deduktif atau istimbat berangkat dari umum menuju khusus. Berangkat dari yang kulli menuju juz'i. Sebaliknya, kaqaulina fil witri, seperti perkataan kita tentang witir. Kita bilang apa? Laisa bi fardin. Witir itu bukan fardu. Kesimpulannya kan ini. Witir itu bukan fardu. Kenapa? Li'annahu yu'adda 'ala rahilati, karena sesungguhnya witir itu bisa dilaksanakan di atas kendaraan. Wal fardu la yu'adda 'ala rahilati, sedangkan fardu tidak bisa ditunaikan di atas kendaraan.
Fayuqalu lalu ditanya, lima qultum innal fardhu la yu'adda 'ala rahilati. Kenapa kamu mengatakan bahwa fardu itu tidak bisa ditunaikan di atas kendaraan? Apa dasarnya? Fayuqalu lalu jadi jawab, arafnahu bil istiqra'i. Kami tahu itu berdasarkan istiqra', penelitian induktif. Apa yang dimaksud penelitian di sini? Idra'aina al-qada'a wal ada'a wal mandura wa sa'ir asnafil faraidi la tu'adda 'ala rahilati. Karena kita melihat salat fardu yang qada, salat fardu yang ada, salat yang dinadarkan, dan seluruh macam-macam salat fardu itu seluruhnya tidak dilaksanakan di atas kendaraan. Itu penelitian. Hal-hal yang wajib, solat-solat yang wajib, baik itu qada, baik itu ada, baik itu solat yang dinadarkan, dan berbagai macam fardu-fardu tidak bisa ditunaikan di atas kendaraan. Penelitiannya. Fakulna, akhirnya kita mengatakan kesimpulannya, inna kulla fardin la yu'adda 'ala rahilati, bahwa setiap fardu tidak ditunaikan di atas kendaraan. Berhubung sholat witir itu bisa ditunaikan di atas kendaraan, maka berarti witir itu bukan fardu. Wa wajhu dalalati hadza, adapun aspek penunjukan hal ini, la yatimu adalah tidak bisa sempurna illa bin nazbil awwali, kecuali dengan menggunakan susunan burhan yang pertama, di mana illat itu di dalam muqaddimah pertama sebagai hukum dan di dalam muqaddimah yang kedua sebagai mahkum alaih. Bi an yakula dengan mengatakan apa an-nazmul awal kullu fardin fa imma qada'un aw ada'un aw nadrun. Tiap-tiap fardu ada kalanya dia itu qada, ada kalanya ada kalanya nadar. Di sini qada, ada, nadar menjadi hukum. Wa kullu qada'in wa ada'in wa nadrin fala yu'adda 'ala rahilati. Setiap salat qada, ada dan nadar tidak ditunaikan di atas kendaraan. Di sini qada, ada dan nadar menjadi mahkum alaih. Fa kullu fardin la yu'adda 'ala rahilati. Maka setiap fardu tidak bisa ditunaikan di atas kendaraan. Wa hadza mukhtalun wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.